Bismillahirrahmanirrahim. Bencana rob dan banjir di Kota Pekalongan telah menimbulkan dampak serius dari kerusakan sarana dan prasarana pribadi, permukiman hingga jaringan jalan, serta fasilitas publik lainnya. Selain itu, rob dan banjir juga menyebabkan lahan masyarakat tergenang permanen maupun musiman, yang tentu mengurangi produktivitas lahan tersebut. Berbagai upaya penanggulangan rob dan banjir telah dan masih dilakukan, baik dari pemerintah, swadaya masyarakat hingga yang melibatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dalam mendukung percepatan penanggulangan rob dan banjir pada pertengahan tahun 2021, Mercy Corp Indonesia dan Earthworm Foundation Indonesia bersama pemerintah Kota Pekalongan berinisiasi mengembangkan program peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini terungkap dalam kegiatan konsultasi publik rencana tata guna lahan partisipatif Kota Pekalongan yang dibuka secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Aslan Junet bertempat di Ruang Amarta Seda Kota Pekalongan pada Rabu 16 Maret 2022. Program ini diusahakan memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketahanan atau resiliensi masyarakat yang terdampak rob dan banjir, khususnya pada kelurahan terpilih yakni Kelurahan Bandengan, Dekayu, dan Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan. Wali Kota AF menyambut baik dan mendukung adanya inisiasi program yang digalakan oleh MCI dan EFI yang bersinergi bersama pemerintah Kota Pekalongan, yang diupayakan dapat menjadi langkah awal bagi para pemangku kepentingan daerah untuk berkolaborasi dalam menangani banjir dan rob, khususnya terkait dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. AF mengaku senang jika banyak pihak yang antusias membantu memaksimalkan potensi mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pekalongan yang belum terselesaikan. Di antaranya permasalahan dampak yang disebabkan oleh adanya bencana banjir dan rob, yakni lahan tambak dan sawah milik warga yang semakin menyusut dan tidak produktif. Pihaknya mendorong para petani baik petani tambak, udang, dan sebagainya untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut. Pihaknya berharap program ini bisa berjalan dan bisa maksimal mengentaskan masalah dampak banjir dan rob. Ya, ini mudah-mudahan harapan kita program ini bisa berjalan dan bisa maksimal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan baik dari MCI dan IF. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk Kota Pekalongan. Dan ini nanti rapat akan dilanjutkan sampai sore ya, pemaparan sampai sore. Mudah-mudahan ini eman-eman soalnya ya, kita sudah ada yang mau berkontribusi, mau peduli untuk Kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini sinergi dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Pekalongan termasuk pemulihan ekonomi juga. Sementara itu, Eksekutif Direktur Mercy Corp Indonesia Adi Sukadis menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini dilakukan program Zurich Flood Resilient Alliance atau program ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program tersebut merupakan respon adanya banjir dan rob yang meliputi beberapa langkah, diantaranya studi pemetaan risiko, dampak kerusakan yang ada, dilanjutkan dengan program yang memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat, dengan pendekatan lahan partisipatif atau participatory land use planning sebagai pendekatan sekaligus metode dalam masyarakat memetakan potensi dan masalah sumber daya wilayahnya. Selain itu dilanjutkan dengan merumuskan arahan strategis dalam memperbaiki situasi yang terjadi, serta mengembangkan wilayahnya secara lebih baik, terarah, dan berkelanjutan. Pihaknya menegaskan dalam program ini juga nantinya dicarikan solusi-solusi yang inovatif, seperti diantaranya jika terdahulu mungkin sifatnya natural dengan membuka pintu air untuk rob, saat ini dicari kondisi atau perlakuan-perlakuan khusus. Bagaimana petambak masih tetap bisa bertahan dengan melakukan kondisi tertentu sehingga bisa memastikan tambak mereka bisa berjalan dan produktif. Ditambahkan pimpinan Earthworm Foundation Indonesia Arif Perkasa bahwa dirinya menyebutkan ada pun target jumlah penerima manfaat program yang akan dijalankan minimal 5 tahun ini sebanyak 300 orang petani dan nelayan, di mana lahan yang dulunya tersedia luas saat ini dengan adanya bencana semakin menyusut. Oleh karena itu, bagaimana dalam program ini bisa memaksimalkan lahan yang menyusut tersebut untuk produktivitas yang lebih tinggi? Tentang apa yang kita bantu adalah pertama
seperti kita semua tahu, pada saat petani itu masing-masing berdiri sendiri, itu pasti akan lemah dari sisi pemasaran, dari sisi produksi. Contoh dari sisi logistik saja, satu orang ngangkut cuma 20 kilo akan jauh lebih mahal dibanding kalau berkumpul, bisa seperti itu lebih murah dibanding harus pakai sepeda gitu ya. Jadi kita membentuk badan usaha yang profesional, PT gitu ya. Alhamdulillah sudah terbentuk sekarang. Jadi ada kontribusi dari kelompok tani, kemudian dari BUMDes, kemudian dari beberapa perorangan juga sudah terbentuk, legalitas sudah terbentuk, dan kita juga memberi pelatihan-pelatihan bagaimana usaha pertanian atau tambak tadi supaya lebih produktif, lebih profitable, dan bisa menjangkau market yang memang sebetulnya menarik dari sisi bisnis seperti itu. Dan dari diskusi itu masyarakat dari pertemuan itu juga merumuskan beberapa isu strategis yang muncul dari permasalahan-permasalahan dan potensi yang ada dari lima sumber daya itu. Itu ada tindak lanjut juga, yaitu program-program yang dirumuskan, didiskusikan di dalam kegiatan PLUP seperti itu. Dan kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil kegiatan PLUP yang ada di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Bandengan, Kerapia, dan Degayu, yang sudah dilakukan 3 kali pertemuan di bulan November. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.